Saya sekarang, ini saya suka sekali dengan momen-momen ini. Saya masuk ke dalam segmen ini saya sebut dengan Now You Know. Ya, Now You Know itu artinya apa? Sekarang kamu tahu. Oh, pinter ya. Tepuk tangan kalau gue Peter, tepuk tangan. Luar biasa ya, belajar Inggris di PAUD bisa seperti itu ya. Oke. Jadi begini, ini berita untuk Anda semua ya. Kita tuh bahagia pada saat ini di tahun ini. Kenapa? Karena tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2017 kan baru ya. Tahun 2016 dibandingkan dengan 2015. Di Indonesia tahun 2015 pengangguran kita berkurang jumlahnya. Ya, luar biasa pengangguran kita berkurang jumlahnya. Jadi intinya banyak hal yang positif terjadi. Dari 7, sekitar, ini kalau saya nggak salah ya, kalau saya salah, salahkan kalau saya. Dari 7,5 jutaan pengangguran itu berkurang menjadi 7,1 juta pengangguran. Lumayan kan, sekitar 400.000 orang mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran ini berkurang bukan hanya karena ada pekerjaan, ada lowongan pekerjaan baru, tapi karena ada orang-orang yang mencoba untuk wirausaha, jualan sendiri, online shop, banyak seperti itu dan sebagainya. Jadi luar biasa ya, pengangguran kita berkurang. Petani-petani yang tadinya tidak bisa bekerja harus menjual, sekarang dia sudah mulai menjual sendiri, ngangkut-ngangkut barangnya sendiri. Anak-anak SMA yang tadinya nggak bisa lulus, nggak bisa bekerja, sekarang ada pabrik-pabrik baru, atau sekarang mereka bisa jualan ya. Mereka jualan apa aja, bintang tamu saya nanti ini jualan gorengan tapi kuliahnya lulus ya. Oke. Yang jadi masalah adalah dari semua sektor tersebut, saya catat, tahun 2016 ada satu sektor pengangguran yang meningkat, yaitu dari 5,34% naik menjadi 6,22%. Jadi ada satu sektor tingkat pengangguran yang meningkat pesat. Siapakah mereka? Lulusan sarjana. S1, S2, S3. Artinya pengangguran dengan lulusan sarjana semakin lama semakin banyak dibandingkan dengan anak SMA dan anak yang lainnya yang tidak sampai sarjana. Kenapa? Karena biasanya ketika Anda kuliah, ketika Anda sekolah dan Anda kuliah, otak yang ditanamkan adalah Anda selesai, Anda kerja. Cari pekerjaan secepat mungkin, duduk di kantor, kerja, dapat uang, dapat gaji. Well, the problem is bahwa kerjaannya nggak ada. Tapi kalau anak lulusan SMA, suruh jualan gorengan mau? Anak S1 nggak mau dong jualan gorengan. Betul? Ya. Makanya tingkat penganggurannya naik. Dan naiknya pesat sekali. Sekarang saya mau tanya sama Anda yang ada di sini. Saya sering sekali bawa ini, harusnya Anda tahu. Apa sih kunci sukses itu apa sebenarnya? Coba kasih mikrofonnya ke yang cowok sekarang. Apa kunci sukses? Ya, oke. Tampang kamu kayaknya Orang sukses. Apa kunci sukses? Kalau menurut saya kunci sukses itu salah satunya adalah disiplin. Udah? Tanggung jawab juga, jujur, dan bekerja keras, itu sih. Kalau kamu mau jadi kuli bisa sukses seperti itu? Kalau bisa. Iya, kerja keras, jujur ya kan, kerja keras, jujur, disiplin bisa. But that's not the answer. Menurut saya salah. Kunci sukses bukan itu. Kunci sukses itu adalah persistence atau gigi. Itu ada kunci sukses. Catat, kita catat dulu. Fokus. Bebek lu bawa. Fokus, FOCUS. Kalian ingat-ingat baik-baik ini. This is key of success. Fokus. Dan kita turun ke bawah. Kuncinya adalah fokus. This one goes to follow. Follow, okay? This one goes to one. Follow one course until success. Berapa banyak orang yang nggak fokus? Saya tanya tadi cita-citanya jadi apa? Tapi banyak orang yang cita-citanya bahkan nggak tahu. Kalau dari kecil cita-citanya sudah mau jadi presiden, dari jadi dokter. Udah gede nggak? Kerja di kantor. Benar? Ya, kerja di kantor. Nah,
Sekarang pertanyaannya gini, banyak orang mengatakan, ini yang diajarkan oleh semua orang, oleh sistem yang ada di dunia. Banyak orang mengatakan begini, benar nggak kalau saya ngomong? Buat apa bahagia, buat apa kaya kalau tidak bahagia? Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Pernah dengar? Pernah, Pak? Buat apa kaya kalau tidak bahagia? Sering dengar itu? Ya. Maaf, yang ngomong gitu biasanya orang miskin. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak kaya iya, bahagia iya? Tapi kalau Anda mendengar kata-kata orang ngomong, buat apa kaya kalau nggak bahagia? Bilang ke mereka, Anda salah ngajarin kita. Ya, itu. Saya nulis, buat apa? Ada orang bilang gini, lebih baik miskin, tapi hidup saya bahagia. Banyak yang ngomong gitu? Ya, orang-orang seperti itu nggak akan pernah bisa sukses dalam hidupnya. Dari mana ada kata-kata lebih baik miskin yang penting bahagia? Kalau Anda udah ngerasain nggak bisa ngebeli susu buat anak pada saat anak Anda nangis, Anda baru ngerasain Anda nggak bahagia. Ya. Dan kalau misalnya ada orang ngomong lebih baik miskin tapi bahagia, banyak uang tapi nggak bahagia. Kalau orang ngomong banyak uang nggak bahagia, itu mereka nggak tahu beli apa. Kasih saya uangnya, saya bahagia kok kalau dikasih uang. Kalian bahagia nggak kalau dikasih uang? Bahagia, Pak. Bahagia, apalagi kamu, matre gini kok, ya kan? Iya, jadi nggak ada kata-kata itu tuh sebenarnya nggak ada, ya. Apa bedanya orang bodoh dengan orang sukses? Orang bodoh itu stop pada saat gagal. Orang sukses itu stop pada saat dia udah dapetin apa yang dia mau. Itu bedanya. Tapi berapa banyak orang stop karena dia gagal? Saya punya bintang tamu, lulus dengan IPK 3,39 Februari tanggal 11 kemarin. Menurut saya lumayan bagus 3,39. Jadi sarjana ekonomi. Tapi untuk mendukung itu, dia dulunya awalnya adalah tukang gorengan. Jadi dia gorengan dulu, tukang gorengan. Dia pakai uangnya buat lulus. Dan dia sempat nggak sekolah. Dia sempat nggak sekolah pada saat SMA. Karena dia nggak punya uang. Jadi dia harus jual gorengan dulu. Dia fokus pada satu titik, pada satu hal. Untuk jualan gorengan supaya dia bisa ngumpulin uang. Dan dia kuliah. Dia fokus pada satu hal. Berapa banyak orang yang tidak fokus pada satu hal dan berpikir bahwa udahlah hidup gue seperti ini. Kenapa gue harus berubah dan menerima? Berapa banyak caranya orang mengajari orang miskin, orang yang ada di jalanan, anak-anak di jalanan sekolah belajar dan mereka nggak mau. Karena mereka merasa bahwa mereka bisa dapat duit dengan jualan gorengan. Mereka bisa dapat duit dengan nyemir sepatu. Dan why kenapa mereka harus lebih dari itu? Betul? Jadi orang bodoh itu stop kalau mereka gagal. Dan Anda bukan orang bodoh, Anda bukan orang bodoh. Saya nggak tahu dengan Anda. Tapi intinya jangan stop pada saat itu. Now, saya nulis satu hal. Ini yang paling penting. Sebenarnya banyak yang mau saya omongin tapi waktu kita nggak ada. Tapi omongin aja, Pak, aku ada waktu kok, Pak. Enggak. Saya mau tanya dengan Anda. Siapa yang pernah tahu tentang konsep orang kaya dan orang miskin? Oke, gini deh. Pada saat Anda kecil, ya. Pada saat Anda kecil, kamu kecil. Saya kecil. Orang tua Anda mengatakan pada kamu, kalau punya uang Tabung. kalau punya uang itu adalah cara orang susah berpikir. Menabung uang adalah cara orang miskin. Kenapa? Nabung, Pak, biar untuk masa depan. Masa depan yang mana? Anda menabung uang, sekarang nabung uang. Ya, Anda mau beli rumah. Ya. Rumahnya harga 1 miliar. Anda tabung uangnya. Sampai dapat uang Anda 1 miliar 5 tahun lagi, rumahnya udah 4 miliar. Benar nggak? Anda nabung apaan? Anda nabung apaan? Jadi konsep yang diajarkan selama ini di sekolah, diajarkan sama orang tua kita, diajarkan sama orang-orang yang lebih dewasa dari kita untuk nabung uang kita adalah salah. Saya kasih tahu Anda satu hal. Tingkat inflasi di Indonesia, satu tahun itu 4-5%. Artinya, kalau Anda punya uang 100.000 sekarang masih bisa kemakan, uang 100.000 tahun depan, makan Anda makin dikit dengan 100.000. Anda nabung apa? Tingkat uang di bank berapa?
Dan saya kasih tahu, pada tahun 98, tahu berapa tingkat inflasinya di Indonesia? Tahu berapa tingkat inflasinya? Lebih dari 75%. Itu tingkat inflasinya. Artinya, kalau Anda disuruh nabung, and that's wrong. Itulah bagaimana caranya orang diajarkan selama ini supaya yang miskin tambah miskin. No, kita nggak nabung uang kita. Kita putar uang kita. Kita gunakan uang kita untuk berputar. Diapain ini uang supaya tidak masuk ke tingkat inflasinya? Diapain? Nabung seperti apa? Investasi seperti apa? Kalau Anda beli rumah, rumahnya nggak akan turun, harganya akan naik. Jangan ditabung buat beli rumah. Anda cicil rumahnya dengan kerja supaya Anda dapat rumahnya. Pada saat Anda dapat rumahnya naik, harganya naik. Belikan emas, belikan apa. Anda coba untuk usaha. Takut gagal, orang takut gagal nggak bisa sukses. Ngerti kamu? Celengok aja dari tadi. Iya, Tabungan banyak. Banyak kan kamu tabungan? Oh, jangan gitu pantar orang pajak nonton. Oh iya, benar. Tapi Dan udah bayar. kalau kita punya aset ya, aset kita itu akan lebih tinggi. Aset kita akan lebih tinggi ya, harga lebih tinggi. Dan banyak orang berpikir saya punya rumah, ya kan? Iya. Saya punya rumah, I have a home, I have a house. Ini adalah aset. No, ini bukan aset. Selama rumah ini masih Anda tinggalin, selama Anda masih hidup di rumah ini, makan di rumah ini, bayar listrik rumah ini, betulin pintu di rumah ini bukan aset. Ini liabilities. Ini adalah pengeluaran. Kalau rumah Anda kosong dan Anda kontrakin atau Anda kos-kosin, ini baru aset. Ini baru pendapatan. Jadi kalau Anda punya rumah, belum tentu itu aset. Jadi nabung aja salah, punya rumah aja salah. Ngapain lu dengerin gua sekarang, gua tanya. Stres kan hidup Anda? Ya. Tapi itulah terjadinya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saya akan bagi lagi banyak hal buat Anda, tapi nanti kita akan punya bintang tamu. Saya mau bicara dengan bintang tamu saya. Mungkin kita bisa belajar dari dia, ya. Namanya adalah Asnawi dan luar biasa energinya untuk berjuang supaya dia bisa menjadi orang seperti sekarang sampai lulus kuliah. Kita lihat dulu seperti apa dan siapa ini Asnawi. Let's take a look at this. Inilah Asnawi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini lulus dengan berjualan gorengan. Ia berhasil menyematkan gelar sarjana ekonomi dengan meraih IPK 3,39. Dengan berjualan tempe, tahu dan bakwan, Asnawi pun mampu menghidupi dirinya sendiri serta membiayai kuliahnya sendiri. Dalam kesehariannya, ia berjualan di sekitar lingkungan kos dan kampusnya. Meskipun berjualan, Asnawi tak segan untuk meninggalkan jualannya guna mengerjakan tugas kuliah agar mendapat nilai yang memuaskan. Dan pastinya nggak mudah ya, perjuangannya jualan gorengan sampai kuliah dan sampai lulus. Yang pasti dia fokus, dia mengikuti satu hal sampai dia mendapatkan kesuksesannya. Fokus, follow one course until successful. Kita bicara dengan Asnawi setelah yang satu ini, kita belajar seperti apa, mudah-mudahan bisa memberikan kita semua inspirasi. After this one, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.